Perkenalkan, nama lengkap saya Silas Simanus Billy, NPM 026, kelas B. Saya akan mempresentasikan pengantar dan teori arsitektur, yaitu jelajah karya arsitektur rumah adat Kampung Tarung Sumba. Rumah adat Kampung Tarung Sumba. Arsitektur rumah tradisional Sumba sebagai salah satu dari keragaman arsitektur Indonesia rentan mengalami perubahan fisik maupun non-fisik akibat pengaruh isu globalisasi dan modernisasi. Dampak perubahan fisik dampak dilihat sebagai besar kampung-kampung adat di Waikabubak yang terdapat di panutan atap dan elemen struktur bangunan yang lazim menggunakan material alam seperti kayu dan bambu, beralih menggunakan material-material baru seperti seng, semen maupun beton. Sementara perubahan non-fisik dapat dilihat dari pergeseran fungsi dan nilai di balik sifat kerunganan dalam berguna, khususnya ruang mata Marapu, yang tidak lagi bersifat sakral akibat pengaruh masuknya agama resmi Protestan dan Katolik. Apa itu arsitektur Sumba? Karakteristik umumnya arsitektur rumah tradisional Sumba pada dasarnya memiliki bentuk yang sama dengan arsitektur rumah tradisional dari rumpun Austronesia, yaitu berupa rumah panggung. Rumah tradisional Sumba menggunakan material-material alam dan bentuk atap yang cenderung menjulang tinggi, yaitu atap menara. Apa itu rumah adat tradisional Sumba? Rumah adat Sumba, bahasa Sumba Mambatangu, rumah berpuncak mengacu pada rumah adat vernakular suku Sumba dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Rumah adat Sumba memiliki dengan puncak yang tinggi pada atap dan hubungan kuat dengan roh-roh atau Marapu. Arsitektur rumah adat Kampung Tarung Sumba. Yang pertama, fungsi. 2, konsep tata ruang. 3, struktur bangunan. 4, struktur atap, bahan bangunan. Terakhir, contoh bangunan. Yang pertama, fungsi. Kosmologi rumah tradisional Sumba membagi rumah secara vertikal menjadi 3 bagian. Besar, atas, tengah, bawah. Bagian atas sebagai tempat tinggal para leluhur, bagian tengah sebagai tempat tinggal penghuni, dan bagian bawah sebagai tempat memelihara hewan ternak. Dari segi keruangan secara horizontal, pola spesial dalam rumah tradisional Sumba sebagai menjadi pria, wanita, publik, privat, dan sakral, formal, dan perapian berada di tengah rumah. Demikian pula dengan tata masa dalam skala meso kampung. Rumah tradisional Sumba berkonsentrasi pada makam-makam megalitik yang terletak di tengah kampung. Morfologi, bentuk, pola spasial, dan pola kampung tersebut banyak dipengaruhi oleh budaya, pemahaman masyarakat lokal, kosmologi, dan terlebih sistem kepercayaan animisme setempat yang masih diyakini oleh masyarakat Sumba, yaitu kepercayaan Marapu. Yang kedua, konsep tata ruang, yaitu bagian atas atap makam-makam megalitik yang terletak di tengah kampung. Morfologi, bentuk, pola spasial, dan pola kampung tersebut banyak dipengaruhi oleh budaya, pemakaman masyarakat lokal, kosmologi, dan terlebih sistem kepercayaan animisme setempat yang masih diyakini oleh masyarakat Sumba, yaitu kepercayaan Marapu. Bagian tengah kolom dan dinding kolom yang terbesar dengan kualitas materialnya paling banyak pada rumah ini merupakan 4 buah kolom utama yang terletak pada bagian tengah rumah atau disebut dengan dapak pokok poga. 4 buah kolom utama ini berfungsi untuk menopang konstruksi utama atap menara dari rumah tersebut, sedangkan kolom-kolom lain yang ukurannya lebih kecil dan kualitas materialnya lebih rendah, dan 4 kolom utama disebut dengan kambiniru. Bagian bawah lantai dan pondasi. Bagian bawah atau pondasi pada rumah Sumba menggunakan tiang yang
tancapkan sedalam 50 cm ke dalam tanah yang kemudian diurung dengan batu cadas agar tidak mudah rubuh, berfungsi untuk menopang jurai atap. Yang ketiga, struktur bangunan. Pembalokan lantai rumah adat di Pulau Sumba terdiri dari balok anak dan balok induk yang menggunakan material kayu. Pada bagian atasnya ditutup dengan susunan bambu yang berfungsi sebagai penutup lantai. Yang keempat, struktur atap. 7 lapisan gording sebagai simbol 7 lapisan langit yang melambangkan keterbukaan terhadap Tuhan. Balok utama atau ring balok atau gording pertama menggunakan balok kayu kelapa, sedangkan jurai dan balok-balok pembagi atau gording dan kaso menggunakan bambu utuh. Yang terakhir, bahan bangunan, yaitu kadu uma, alang-alang, witi karimboyo, lele atau gelang, peda, dapur dan perampian, tondeng, tempat tidur laki-laki, bale-bale, kebijaksanaan, pintu masuk laki-laki, dan sebagai berikut. Berikut bangunan yang menggunakan arsitektur rumah adat Sumba. Di sini ada Villa Nihiwatu Sumba dan Rumah Budaya Sumba. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang kurang bermakna, saya minta maaf.